Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Mahsun Sidik dari Bali Grafika, channel yang membahas tentang website, desain grafis, dan multimedia. Baik teman-teman semua, di tutorial kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita memiliki domain dan hosting. Nah, jadi tutorial ini saya buat karena dalam minggu ini ada beberapa calon klien dan ada beberapa kawan-kawan yang ingin membuat website, menanyakan hal ini kemarin, bagaimana sih cara kita, memiliki sebuah yang namanya domain dan hosting, dan banyak juga yang belum paham di situ, ya. Makanya melalui tutorial ini saya ingin, eee, sharing ya, bagaimana cara kita membelinya ya, bagaimana cara kita melakukan, penyewaan domain dan hosting tersebut. Dan di mana kita, melakukan penyewaannya. Oleh karena itu, sebelum saya bahas ya, jangan lupa dibantu untuk subscribe, like, and comment, serta share tutorial ini supaya semakin banyak teman-teman yang mendapat manfaatnya ya, seperti itu. Nah, dan jangan lupa juga, berkunjung ke website kami yang sudah kami bangun sendiri, ada di balegrafika.com ya, di situ. Nanti banyak, manfaat yang Anda dapatkan di sana ya, banyak sekali jasa-jasa layanan, kemudian, eee, ilmu-ilmu teknologi yang kami sharing di situ. Untuk itu langsung kita go ke, materi ya. Sebelum kita melakukan penyewaan atau sebelum kita berlangganan domain dan hosting, jadi teman-teman juga perlu ketahui, apa itu website ya. Website itu kita bangun dan ada tujuannya. Sama halnya dengan kita, mempunyai sebuah ruko, rumah, gedung, dan sebagainya atau tanah gitu. Jadi itu kita, miliki atau kita beli atau kita sewa, itu ada tujuannya. Begitu juga dengan website ya. Bisa jadi nanti, kalau untuk ruko bisa jadi kita jadikan kantor, bisa kita jadikan gudang, bisa kita jadikan sebuah kos-kosan, penginapan, dan lain sebagainya. Website juga begitu, ya. Jadi ada beberapa jenis website yang bisa kita lakukan ya. Ini ada sebagian saja. Sebenarnya membuat website itu tergantung dari tujuan, perorangannya atau sebuah perusahaannya. Nah, bisa kita bikin website personal, kemudian website untuk pendidikan, yayasan, kemudian company profile, website pemerintahan, e-commerce, portal berita, untuk website rental. Jadi intinya kita membuat website itu supaya informasi tentang, branding kita, tentang perusahaan kita, atau tentang informasi-informasi lain itu, bisa dikunjungi banyak orang, bisa dikenal gitu, dan bisa diakses oleh seluruh dunia. Nah, itu tujuan website ya. Nah, untuk, membangun website ini tentu, nah, kita akan membutuhkan yang namanya domain seperti yang teman-teman tanyakan. Nah, domain itu sendiri ya, saya jelasin di sini. Jadi kebutuhan website tadi yang pertama yaitu kita harus, memiliki namanya domain. Nah, domain itu sendiri, contohnya ya, ada misalkan, eee, .biz, kemudian .org, atau misalkan begini, namanya domain nih, namanya domain itu seperti ini, misalkan nih, saya masuk ke Google. Nah, Google ini adalah alamat website atau domain namanya, google.com. Nah, dia akan menampilkan sebuah website gitu. Selain Google misalkan, saya akses website yang sudah saya bikin aja lah, kebun hijau misalkan. Nah, jadi kebun hijau ini adalah domainnya. Ini bisa jadi bukan .com saja, bisa .net, kemudian bisa .id, bisa .go.id. Kalau untuk sekolah misalkan SMPIT strip Ulil Albab Batam.sch.id. Ketika diketik ini dia akan menampilkan sebuah website. Nah,
Jadi informasi website ini disimpan di mana? Di hosting. Nah, jadi kalau domain itu tadi alamat, sekarang hosting itu adalah tempat penyimpanan file-file website, gitu ya. Kalau di dunia fisik itu kantor, dia akan menyimpan file-filenya ada di rak, atau misalkan barang-barangnya dia akan simpan di gudang. Nah, itulah dia ada penyimpanannya. Jadi begitu juga website. Semua gambar, teks, animasi, dan lain sebagainya yang ditampilkan itu semua database-nya itu semua disimpan di dalam hosting. Nah, jadi bahasa sederhananya itu hosting adalah hard disk kita ya atau flash disk. Nah, cuman hosting ini ada di komputer orang lain begitu. Jadi itulah yang akan kita sewa. Nah, jadi kita sewa alamat dan kita sewa penyimpanan begitu. Barulah kita bisa membuat sebuah website. Baik teman-teman, kira-kira sudah paham sedikit ya tentang domain dan hosting tadi. Nah nah jadi di mana kita bisa mendapatkannya? Nah, kebutuhan website tadi yang pertama adalah domain, untuk extension sendiri bisa kita pilih, bisa .biz, .net, .info, .com, .co.id, .sch.id dan lain sebagainya. Nah, jadi, eee setelah kita miliki domain, hosting, kita kebingungan nih. Jadi untuk mendapatkan domain hosting itu di mana gitu. Nah, jadi saya rekomendasikan yang seperti pernah saya lakukan ya, di mana saya mendapatkan domain dan hosting. Jadi yang pertama adalah ada di balaihostinger.com ya. Kemudian ada Niaga Hoster, kemudian ada ID Web Host, kemudian ada Dewa Web dan lain sebagainya ya. Nah, untuk sementara saat ini, yang saya lakukan untuk klien-klien saya, itu biasanya saya sewakan di Niaga Hoster, ya. Mungkin, 1 bulan atau 2 minggu ke depan, insyaallah saya akan launching-kan untuk hosting saya sendiri, yaitu balaihostinger.com namanya nanti, ya, seperti itu. Cuman untuk saat ini saya akan contohkan bagaimana cara kita berlangganan domain dan hosting menggunakan Niaga Hoster, seperti itu. Nah, untuk caranya sendiri, langsung saja ya, langsung saja kita akses. Ini saya close dulu. Jadi kita ketik Google ya, Google begini, boleh seperti ini. Kita ketik domainnya dulu ya. Kita harus cari di mana domain daripada Niaga Hoster itu. Bisa kita cari lewat Google atau bisa juga kita ketik niagahoster.co.id seperti itu, ya. Kalau kesulitan langsung aja ketik google.com, alamat Google gitu, kemudian cari Niaga Hoster, niagahoster.com, di-enter. Ya habis itu, di paling atas, nah yang pakai iklan ini, berarti Niaga Hoster-nya pakai iklan, yang antara 2 ini bisa diklik salah satu ya, saya pilih nomor 2 aja. Nah, kita akan diarahkan ke alamat website daripada Niaga Hoster. Nah, alamatnya ini adalah namanya domain. Kemudian yang tampil-tampil ini adalah website namanya ya, informasi website. Di mana informasi-informasi ini disimpan? Itu ada di hosting. Itulah ya, namanya website. Nah, ada domain dan ada hosting. Sehingga bisa menampilkan sebuah informasi di dalam website. Baik, setelah kita, buka alamat Niaga Hoster, kita lakukan, penyewaan. Penyewaan caranya adalah tinggal Anda klik unlimited hosting. Nah, seperti ini. Ya, cara kita melakukan penyewaan. Anda scroll ke bawah. Nah, scroll ke bawah, di sini adalah pilih paket web hosting Indonesia terbaik untuk kebutuhan Anda. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang pemula bisa menggunakan yang paket bayi. Dia cuma 10.000 per bulan gitu. Kemudian, untuk pelajar mungkin mau lebih kencang mungkin ya, bisa menggunakan paket pelajar.
gitu. Kemudian untuk paket UMKM bisa menggunakan yang personal. Nah, kalau mau lebih kenceng lagi bisa pakai paket bisnis gitu. Jadi pilih aja salah satu, terserah Anda ya, dipilih. Nah, untuk saat ini saya akan coba untuk memilih yang paket personal ya. Saya pilih, caranya kita beli hostingnya dulu. Kita beli hostingnya, kita pilih, pilih yang personal ya. Kemudian kita lakukan pilihan lama langganannya. Nah, di sini ada 6 bulan, ada 1 tahun, ada 2 tahun, dan ada 3 tahun. Ya, pilih salah satu. Nah, setelah pilih misalkan contoh di sini 1 tahun ya. 1 tahun, jadi membayarnya cuman 637.500. Sangat murah sekali untuk 1 tahun ya. Anda berjualan lewat website, cuma bayar 637.000 per tahun, tapi untungannya udah puluhan juta setahun. Daripada Anda harus menyewa kios, ruko, ya, tanah orang, begitu tempat bukalapak. Berapa coba? Hitung biayanya per bulan. Ada yang mulai dari angka 700.000. Kalau hitungan kita di Batam itu satu kios aja ukuran 2 meter kali 3 itu bisa jadi 2 juta per bulan. Per bulan ya, bukan per tahun. Itu 2 juta per bulan. Atau mungkin, Anda mau sewa ruko, ruko itu 1 tahun bisa sampai 40 juta, 30 sampai 40 juta, pernah saya nanya waktu itu. Nah, kalau kita menggunakan website, murah sekali, ya, pengoperasiannya mudah. Kalau kita menggunakan website juga bisa kita tidur-tidur sambil melayani customer. Nah, beda dengan bisnis yang menggunakan, offline yang langsung ketemu di ruko. Kalau website mudah, ya, tinggal kita sambil rebahan, sambil duduk, bisa kita chat sama, klien kita. Baik, kita lanjut. Kita ambil yang termurah saja di sini. Kita ambil yang paket 1 tahun, seperti itu. Setelah kita pilih paketnya, nah baru kita, cari domain yang cocok ya. Misalkan saya cari, domain balegrafika.com. Nah, bisa Anda pilih di sini ya. Extensionnya bisa dipilih di sini. Ada .id, xyz.co.id, .net.org, sch.id juga ada. Nah, banyak ya. Tinggal Anda pilih extensionnya, nanti dia akan keluar sendiri. Nah, coba saya ambil yang balegrafika.com. Apa yang terjadi? Kita cek dulu domainnya apakah tersedia apa enggak. Cek. Nah, saya cek. Oh, ternyata mohon maaf domain tidak tersedia. Waduh, kok nggak ada gitu balegrafika.com? Iya, nggak ada karena saya yang sudah beli gitu. Saya yang sudah pakai. Karena domain tidak boleh sama. Ibarat ibarat ada orang yang mengirim barang, tidak boleh penerimanya itu punya alamat 2 gitu. Beda orang tapi alamatnya sama gitu misalkan. Makanya domain juga begitu. Jadi ketika panggil balegrafika.com, jadi website saya yang tampil. Kalau Anda mau beli balegrafika.com, nggak akan tersedia. Karena ini tersimpan di server internasional gitu. Udah tersimpan dia, jadi makanya dia langsung dicoret di sini. Mohon maaf domain tidak tersedia. Jadi kita harus cari yang lain. Misalkan balegrafika 89. Nah, harus kita bedakan dengan, kalimat unik. Balegrafika 89.com kita cek coba ada nggak? Oke, ada balegrafika89.com ada tersedia. Atau mungkin cari yang lain mungkin, nggak mau mungkin nama pribadi mungkin Mahsun Sidik, dot dot, eee, apa misalkan bis ya, .biz coba kita cek. Oh, saya refresh dulu ulang karena tadi sudah ada ya. Saya pilih 1 tahun, kemudian, eee, mahsun.biz, sidik.biz. Nah, di sini, cek domain ada nggak?
Nah, ada ternyata tersedia. Berarti belum ada orang yang beli alamat ini di seluruh dunia, cuman baru saya gitu. Nah, setelah Anda beli, nah, berarti ini nggak gratis ya, yang gratis itu cuma .com tadi, .com. Jadi kita bayar domainnya 175 gitu. Coba kita cari yang .com aja biar coba dapat gratis gitu. Dapat gratis domainnya. Oke, mahsunsidik.com. Kita cek domainnya. Tersedia nggak? Oke, tersedia dan .com-nya itu kita dapat gratis. Nah, biar kita tidak terlalu banyak ngabisin duit gitu. Ini kita ambil yang 1 tahun. Lihat di sini ya, di sini ada hosting 1 tahun, ada yang 2 tahun, itu dia akan berubah. Tuh. Jadi pastikan dulu, nanti khawatir, ih kok besar kali tagihannya gitu. Ternyata yang diklik hostingnya adalah 2 tahun gitu. Jadi ambil aja yang 1 tahun dulu untuk pemula. Kalau mau 3 tahun pun boleh ya. Kami rekomendasikan 3 tahun biar tidak terlalu pusing ya. Nah, setelah kita pilih hostingnya 1 tahun, domainnya juga tersedia, baru kita klik tambah ke chat gitu. Kita tambah ke chat. Habis itu, nah di sini akan keluar. Nah, domain mahsunsidik.com gratis dan hosting 1 tahun untuk kelas personal ya, personal ini harganya 637.500 dan kita dikenai pajak 10% sekitar 63.000 dan total yang dibayar adalah sekitar 701 gitu. Oke, setelah diklik di sini, setelah pas sesuai permintaan Anda, hosting 1 tahun, domain 1 tahun, baru dilanjutkan. Klik lanjutkan. Nah, di sini akan keluar penawaran lain. Penawaran lain ada SSL, nggak usah dibeli ya, nggak usah. Tapi terserah sampean ya. Kalau mau beli silahkan tinggal diklik keranjang ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kita lanjutkan, pilih untuk metode pembayarannya dulu, baru klik di sini kuponnya jangan lupa pakai Bale Grafika. Bentar, saya ulang, Bale Grafika gitu. Ketik Bale Grafika sebagai kuponnya ya, supaya niaga hosternya nanti cepat mengenali bahwa permintaan Anda itu dari rekomendasi saya seperti itu ya. Jadi mereka akan cepat aktifkan. Setelah ketik Bale Grafika, kemudian gunakan. Klik supaya ini mendapat potongan juga dan domain hosting Anda cepat aktif. Klik gunakan, seperti itu. Nah, ada yang menarik ya jika Anda menggunakan kupon Bale Grafika di situ. Apa saja? Kami bisa menginstalkan, membuatkan Anda website langsung ya, website standar. Nanti untuk permintaan lainnya bisa juga kita komunikasikan seperti itu ya. Nanti akan saya bikinkan deskripsinya di link video ini. Nah, kita klik untuk metode pembayarannya. Selanjutnya kita daftar. Kalau belum punya akun di Niaga Hoster, kita klik email ya seperti ini. Ya, setelah Anda isi semua ya, langsung melakukan daftar dan check out. Klik. Ingat ya, untuk pembayarannya menggunakan terserah. Kalau saya sendiri pakai Mandiri karena memang untuk melakukan order yang klien saya memang rata-rata pakai Mandiri seperti itu. Kemudian kita daftar dan check out. Kita klik. Nah, kita tunggu sampai dia mengeluarkan, oh email is already. Jadi email ini sudah dipakai. Ya, coba saya pakai yang lain. Coba ini ya. Saya klik daftar check out. Kita tunggu sampai dia mengeluarkan invoice. Invoice pembayaran menggunakan virtual code nanti. Kita tunggu dia loading. Nah, seperti ini tagihannya ya.
Jadi tagihannya sudah keluar, nanti Anda tinggal bayar ya, tinggal transfer menggunakan kode pembayaran yang sudah diberikan seperti ini. Nah, habis itu apa yang dilakukan setelah, melakukan pembayaran? Anda harus cek nanti ya, cek, ID-nya, kembali masuk ke Niaga Hoster atau cek emailnya ya, email yang dipakai untuk daftar tadi, kembali ke niagahoster.co.id, kemudian masukkan login, login ke situ, member area. Oke. Ya, masuk menggunakan akun yang sudah Anda daftarkan. Coba saya pakai ini ya. Ini coba. Ini saya contohin kalau akun yang sudah aktif itu seperti ini. Saya mau login dulu. Login menggunakan akun yang dipakai untuk daftar atau beli domain dan hosting tadi. Di paste, login. Nah, nanti kalau sudah masuk ke dashboard dari Niaga Hoster, Anda akan diarahkan ke halaman yang menunjukkan bahwa hosting dan domain Anda aktif di sini. Layanan Anda hosting aktif di sini, dilihat statusnya aktif. Kemudian klik cek domainnya juga aktif gitu. Nah, kalau sudah aktif semua artinya Anda sudah bisa membuat websitenya. Nah, untuk cara membuat websitenya insya Allah saya akan bahas untuk tutorial berikutnya. Seperti itu teman-teman ya. Baik, itu saja cara kita membeli atau berlangganan yang namanya domain dan hosting. Dan dalam hal ini saya contohkan untuk menggunakan Niaga Hoster. Oke, jika Anda suka dengan tutorial ini, silahkan jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan terus support channel kami supaya terus berkembang dan kami semangat memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan di lain waktu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.